Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yanfa'u malun wala balun illa man atallahi biqalbin salim. Al-ayat sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari di awal bulan Sya'ban. Kalau tidak salah tanggal 3 Sya'ban. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kita bisa mensyukurinya dan kelak menjadi salah satu wasilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu jamaah Mustafa rahimakumullah, Masjid Mustafa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini ada salah satu kegiatan dari Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah, yaitu namanya Subuh Berkah ya Pak Mas, Amaliyah Subuh Berkah gitu ya, dengan cara membagikan sayuran untuk warga sekitar Masjid Al-Mustafa. Memang dalam kegiatan ini ada beberapa poin, ada beberapa tujuan. Yang pertama, memang Amaliyah Subuh Berkah merupakan sebuah program yayasan untuk memfasilitasi para agnia, para donatur untuk bersedekah. Jadi harapannya Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah jadi perantara kebaikan. Yang kedua, Amaliyah Subuh Berkah ini merupakan program dari Masjid Al-Mustafa sendiri. Berharap masjid ini menjadi salah satu pusat kebaikan di lingkungan gitu ya, bisa memberikan manfaat untuk jamaah, untuk lingkungan, sehingga betul-betul peran masjid itu dirasakan di tengah-tengah lingkungan itu. Jadi harapannya masjid tidak hanya sebatas untuk ibadah ritual saja, tetapi ada hal-hal yang lain. Sebagaimana di zaman Rasulullah itu masjid tidak hanya sebatas untuk sholat. Nah, ini yang coba untuk difungsikan oleh teman-teman Yayasan ATM di Masjid Al-Mustafa ini. Nah, harapannya warga itu menyambut baik para hadirin, karena jarang-jarang ada yang seperti ini gitu ya. Menyambut baik, ikut mensukseskan, minimalnya sekali ikut hadir ke Masjid Al-Mustafa untuk sholat jamaah maupun lain sebagainya. Para hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, sering saya sampaikan bahwa pagi hari merupakan pagi yang penuh keberkahan. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus mendoakan keberkahan bagi umatnya yang bangun di pagi hari, para hadirin. Jadi ibaratnya kaum muslimin yang bangun pagi hari itu sudah start lebih awal. Satu, mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keberkahan umatku ada di pagi hari. Yang berikutnya, memang banyak peluang-peluang kebaikan di pagi hari. Salah satunya di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Allah mencari mana hambanya yang beristighfar, akan diampuni dosanya, yang meminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada
keistimewaan barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu pahalanya khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuhnya saja. Lalu bagaimana dengan salat subuhnya? Pahalanya wallahu alam bisawab, tentunya akan lebih baik daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, belum lagi barangkali yang mampu duduk berzikir, yang tidak ada kesibukan, duduk di masjid sampai matahari terbit, itu pun ada fadilah tersendiri. Itu pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh secara sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya ini banyak sekali keberkahan di pagi hari, para hadirin. Sampai-sampai waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari masjid bertanya kepada sahabatnya, para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah yang pagi hari ini itu sudah bersedekah?" Nah, dan Abu Bakar As-Siddiq itu ngangkat tangan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai sahabatku, siapakah di pagi hari ini yang sudah menjenguk orang sakit?" Dan Abu Bakar As-Siddiq pun kembali ngangkat tangannya. Nah, ini artinya bahwa para sahabat senantiasa memanfaatkan waktu pagi sebaik-baiknya. Bagi para bapak yang mencari nafkah di pagi hari, ini pun suatu kebaikan. Karena di pagi hari ada doa khusus tadi, didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tahu doanya awal sekali kita membuka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari matinya, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Jadi ada 2 poin penting dalam doa ini, para hadirin. Yang pertama, kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Kita bangun itu dianjurkan untuk bersyukur. Yang kedua, poin penting yang kedua dari doa ini, kita diingatkan oleh Allah wa ilaihin nusur, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Berarti kita bersyukur dibangkitkan oleh Allah dari tidur kita, dibukakan mata kita. Yang kedua, kita diingatkan dalam menjalani hari ini kita harus tetap sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu kita diingatkan wa ilaihin nusur, kita pun suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Harapannya kita berhati-hati ketika menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Gitu ya. Termasuk diantaranya kita pun nanti, sekarang kita dibangunkan dari tidur kita, suatu saat kita akan dibangunkan dari kematian kita, para hadirin. Gitu ya. Sekarang mah kita masih merasa biasa-biasa saja setelah tidur dibangunkan. Tapi nanti setelah kita diwafatkan, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bahkan di padang mahsyar itu beda sama seperti sekarang, para hadirin. Kondisi kita tergantung amalan-amalan kita di dunia, gitu ya. Nah, bahkan tadi di sholat subuh itu ada salah satu doa ya yang wajib kita lafalkan minimal 17 kali dalam sehari. Kita diingatkan maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan, hari kebangkitan. Jadi lewat doa tadi, doa yang kita bangun tidur wa ilaihin nusur, kita akan dikembalikan oleh Allah. Nah, nanti dikembalikannya itu ketika nanti kita di akhirat. Kita dibangkitkan oleh Allah, justru di sana itu akan ada sesuatu hal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi lewat doa tadi bangun tidur ada 2 poin penting yang diingatkan kepada kita, para hadirin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadinya tidur yang ruhnya dicabut oleh Allah, kemudian dilepaskan kembali ketika bangun tidur.
Kemudian yang kedua kita diingatkan wa ilahin nusur, kita akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kebangkitan kelak. Dan hal paling pokok, paling utama yang akan menjadi bekal kita yaitu keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum hari kebangkitan yang sesungguhnya di akhirat kelak terjadi, baru kita dibangunkan dari tidur, yuk kita persiapkan sebaik-baiknya kebangkitan nanti di akhirat, dari mulai bangun tidur kita saat ini dan hari-hari yang akan datang. Harapannya nanti ketika di yaumil mahsyar itu, di hari kebangkitan itu, sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu Allah berfirman yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada waktu itu, di hari kebangkitan, di hari mahsyar itu tidak berguna malun wala banun, harta dan anak-anak, para hadirin, illa man atallahi biqalbin salim, kecuali seseorang yang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Gitu. Yang harus kita persiapkan adalah qalbun salim. Gak berguna harta kita, anak-anak kita nanti di hari kebangkitan kelak. Yang berguna adalah qalbun salim. Qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat tentunya yang paling utama adalah hati kita, keimanan kita terbebas dari berbagai kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Keyakinan ketika kita hendak berdagang, meyakini bahwa kelancaran rizki bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, meyakini yang memberikan kesembuhan bukan dari Allah, entah itu dari paranormal, dari dukun dan lain sebagainya. Kita bersihkan hati-hati kita dari berbagai kesyirikan yang mengotori diri kita. Qalbun salim yang pertama adalah terbebasnya hati dari kesyirikan. Qalbun salim yang kedua adalah terbebasnya hati dari berbagai penyakit hati yang ada, baik itu riya, ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Nah, harapannya ketika nanti betul kita menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, kita pun akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ayat ini sering dibaca ketika ada orang meninggal, seolah-olah ayat tersebut itu buat orang yang mati. Padahal ayat tersebut adalah pengingat bagi kita yang masih hidup, bahwa nanti ketika di padang mahsyar, di hari kebangkitan kelak, kita berharap akan dipanggil oleh Allah dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah yang qalbun salim tadi, yang selamat hatinya dari berbagai kesyirikan, dari berbagai penyakit hati dan lain sebagainya. Bahkan Allah sendiri memuji, qad aflahal man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya, membersihkan hatinya dari berbagai noda-noda penyakit, baik kesyirikan maupun penyakit-penyakit hati lainnya. Mudah-mudahan yang terakhir tadi kita dipanggil oleh Allah ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, kita disuruh oleh Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang diridhoi, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gitu ya. Kita persiapkan setiap pagi kita untuk bangkit, untuk bangun dalam kondisi senantiasa bersyukur, senantiasa dalam menjalani hari-hari kita mengingat bahwa hari ini adalah modal kita untuk bangkit nanti di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.